تحنل قسطنطينية Lerinden bir işaret. Efendimiz'e Yeneceğim Tahttan feragat et. orduları dize getir. Grand Duke Not Burada kal. Baba. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Albina Rahmi dengan NIM 1901050100078. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah, Lokal G, Angkatan 2019. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dari Bu Dosen Atika Zahra Maulida, SHI, MSI. Film ini diambil oleh kisah nyata, yaitu kisah penaklukan benteng terkuat dalam sejarah, yaitu Benteng Konstantinopel. Film ini disutradarai oleh Faruk Aksoy dan naskah ditulis oleh Attila Engin dan dibintangi oleh Deprim Evin sebagai Sultan Mehmed atau Muhammad Al-Fatih, Ibrahim Colikol sebagai Hasan, Dilek Rebes sebagai Era, Recep Aktuk sebagai Kaisar Konstantin, Cengiz Coşkun sebagai Guisti Meni, dan Erden Alkan sebagai Perdana Menteri Halil Pasha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal Al-Musnad. Pada tahun kelahirannya banyak keajaiban yang terjadi. Banyak kuda melahirkan bayi kembar, hasil bercocok tanam, dipanen 4 kali dalam setahun, cabang-cabang pohon melengkung karena berbuah banyak, dan ramalan akan runtuhnya tembok kerajaan ditandai komet yang melintasi langit Konstantinopel di tahun yang sama. Itulah kelahiran Muhammad Al-Fatih, sang penakluk. Ketika itu Mehmed sedang berlatih pedang dengan Hasan panglimanya. Di sini juga kita diperkenalkan dengan beberapa wasir atau penasehat Mehmed yang bernama Saruca, Saganos, Sabetin, dan lain-lain. Kemudian datang selembar surat dari Perdana Menteri Halil Pasha yang berada di Edirne. Isi surat itu bertuliskan bahwa Sultan Murad II telah wafat. Hal itu membuat Mehmed harus berangkat ke ibu kota untuk pelantikannya sebagai Sultan baru Kerajaan Ottoman. Namun kali ini adalah pelantikannya yang kedua. Sebelumnya Sultan Mehmed pernah naik tahta di usia 12 tahun. Akan tetapi setelah itu peristiwa genting terjadi. Kerajaan Hungaria mengkhianati perjanjian damai dan ingin mengambil kesempatan menyerang di saat Mehmed sedang bertahta. Akibatnya, sang Perdana Menteri Halil Pasha meminta Sultan Murad II kembali naik tahta, yang pada akhirnya berhasil membendung seserangan dari pasukan salib. Sultan Mehmed kini berusia 19 tahun dan naik tahta untuk 2 kalinya. Mehmed kembali menyusun pemerintahan, lalu menunjuk lagi Halil Pasha menjadi Perdana Menterinya. Tindakannya itu jelas tidak disukai oleh rakyatnya dan dianggap pelemahan karena ia menjadikan orang yang pernah menggulingkan tahtanya sebagai Perdana Menteri. Di lain tempat, pihak Konstantinopel mengetahui itu. Mereka sangat gembira karena menganggap Sultan Mehmed tetap saja seorang bocah yang tidak mengerti politik bernegara. Lain halnya dengan Vatikan Roma yang mengetahui betul sifat Sultan Mehmed yang terus saja berambisi untuk menaklukkan Konstantinopel. Kerajaan Konstantin lalu berdiplomasi dengan kerajaan cabang Ottoman yang dipimpin oleh paman Sultan Mehmed, yaitu Orhan. Mereka membujuk Orhan untuk melipat gandakan tunjangan kerajaan dari Sultan Mehmed dan juga meminta kerajaan lain yaitu Karaman di wilayah Antunila untuk memberontak dan menyatakan perang terhadap Sultan Mehmed. Tidak sampai di situ saja, Konstantin juga meyakinkan kerajaan Karaman dengan mengirim surat dukungan dari pihak mereka, pihak Roma, pihak Orhan, dan pihak Perdana Menteri Halil Pasha. Ketika perang segera dimulai, kerajaan Karaman terkejut melihat pasukan
yang dihimpun oleh Sultan Mehmed begitu besar. Rupanya surat dukungan dari Konstantin itu palsu. Bantuan juga tak kunjung datang. Mereka sengaja dimanfaatkan. Kerajaan Keraman merasa terdesak pun menyerah kepada Sultan Mehmed tanpa menghendus pedang sedikit pun. Tak lama berselang, pihak kerajaan Orhan mengetahui kemenangan terhadap Sultan Mehmed. Mereka meminta segera kembali, ditambahkan tunjangan sebesar 2 kali lipat dari sebelumnya. Kerajaan Orhan rupanya memanfaatkan ekspedisi itu. Akan tetapi, Sultan yang mengetahui tindakan itu sebuah pemanfaatan, lalu menolak bahkan memutuskan semua perjanjian damai kepada semua pihak yang mengancam. Kini Sultan Mehmed mulai berjaya lagi, rakyatnya kembali memberi dukungan sepenuhnya. Hal itu membuat kerajaan Orhan dianggap sebagai pengkhianat sehingga tidak lagi memiliki kesempatan untuk menggulingkan tahta Sultan Mehmed dari dalam. Sultan Mehmed kemudian menyatakan ambisinya secara terang-terangan untuk menaklukkan Konstantinopel dengan membangun sebuah benteng di Selat Bosporus yang merupakan jalur utama pelayaran logistik dari Eropa menuju Konstantinopel. Kerajaan Konstantin pun mulai tersudut dan meminta pertolongan dari kerajaan Katolik Roma bersama pasukan salib dan kerajaan-kerajaan lain di Eropa. Is under my sole command. Tidak sampai di situ saja, Sultan Mehmed kemudian menginspirasi daerah Morah yang membuat Konstantin makin marah dan mulai menyiapkan pasukan. Soldiers have burnt Mora to the ground. They killed all the troops. That goddamn Turk. He's always Benteng di one step Selat ahead. Bosporus akhirnya selesai dalam kurun waktu kurang lebih 4 bulan dan beberapa kapal penyuplai milik Konopadu Kaligi ditembak dan ditenggelamkan. Tanpa pikir panjang, kerajaan Panesa dan Genoa yang geram melihat keserangan itu memutuskan ikut serta menghadapi Sultan Mehmed, yang dipimpin langsung oleh Panglima Perang Gustiani, menjadi pemimpin Petran. Bantuan kepada Konstantinopel juga datang dari pihak Katolik Romawi dengan membawa pasukan panahnya. Akan tetapi, kedatangan pihak Katolik Romawi menyertakan juga persyaratan politik yang wajib terima oleh Konstantinopel. Ialah menjadikan Konstantinopel berada penuh di bawah kekuasaan Vatikan Romawi. Sedang di pihak Sultan Mehmed, mereka berhasil membawa seorang insinyur pembuat meriam yang bernama Urban, yang pada akhirnya membuat senjata balistik terbesar dalam sejarah saat itu. Setelah beberapa tahun setelah pelantikan itu, Sultan Mehmed berusia 21 tahun. Dengan segala kesiapannya, kerajaan Utsmani memulai invasinya terhadap Konstantinopel pada 6 April 1453 yang bertepatan dengan perayaan Hari Paskah. By our guardian angel, Mother. Our own blood. Theodora, and to make history with Pasukan Utsmani berjumlah sekitar 200 ribuan dan 320 kapal perang. Assalamualaikum. Welcome. Di awal penyerangan, napak Utsmani hampir saja berhasil menjebol tembok Konstantinopel menggunakan meriam basilika buatan Urban. Akan tetapi, bala tentara Konstantin sigap menutupi tembok itu kembali.
Sedang penghancuran dari dalam tanah mengalami kegagalan karena teknologi sederhana. Jump in there! Head onto them! Come on! Go faster! Stop! Silence! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hampir 1 bulan pengepungan, nampak tembok Konstantin masih berdiri kokoh. Di sini pihak Konstantin mendapat berita gembira lainnya, di mana bantuan dari kerajaan Hungaria mulai menuju kerajaan mereka. Jelas, hal itu juga membuat tentara Mehmet kocar-kacir dan semangat juang mereka menurun. Cobaan lain juga menimpa mereka. Orban yang seharusnya terus melancarkan serangan meriamnya harus terluka karena meriam itu mengalami kerusakan. Dan cobaan terparahnya lagi, hampir separuh kapal perang Utsmani tenggelam karena tidak dapat menghadapi 8 kapal penjaga pembatasan Konstantinopel yang sangat besar dan memiliki teknologi yang lebih baik. Akhirnya diserukanlah pencatan senjata untuk beberapa waktu. Pihak Konstantinopel merayakan keunggulan mereka untuk sementara waktu. Mereka merasa jika Sultan Mehmet yang telah mengalami kerugian besar dari sisi persenjataan, dan prajurit itu akan menyerah dan meninggalkan kota mereka dengan tangan kosong. Di pihak Utsmani, nampak Sultan Mehmet yang sedang depresi karena mengalami banyak kerugian. Ia juga tidak memberi perintah apapun kepada prajuritnya. Hingga para prajuritnya mulai bersuara sumbang. Timbullah pemberontakan-pemberontakan yang menyerukan untuk menyerah dan kembali ke kerajaan. Like, that's your words. If there's a dog here, it's you. Tidak lama berselang, Sultan didatangi oleh Syekh Samsudin, yang merupakan guru dan orang yang paling dihormatinya. Syekh lalu memberinya motivasi. Ia mengajak Mehmet untuk melihat langsung kuburan seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abu Ayyub al-Ansyari, yang memilih dikebumikan dekat tembok Konstantin. Setelah mendapat banyak saran dan masukan dari sang guru, kini semangat Mehmet kembali bangkit. Salah satu ide yang paling berkesan dari Sultan Mehmet terlihat di sini. Secara diam-diam Mehmet menyerukan pasukannya untuk mengangkat sekitar 72 kapal melintasi bukit dan berhasil melewati rantai raksasa Kumisa Selat, Bosporus, dan Teluk hanya dalam waktu 1 malam saja. Keesokan harinya, betapa masyarakat dan kerajaan Konstantinopel terkejut dengan hal itu. Masyarakat Konstantinopel mulai kacau balau. Tambah lagi pihak masyarakatnya Konstantinopel sedang tidak sependapat dengan kerajaan karena mengizinkan tempat mereka berada di dalam naungan Vatikan. 29 Mei 1453, semangat Mehmet dan pasukannya mulai bangkit. Sang Sultan kemudian menambahkan semangat jihad pasukannya dalam pidato dan mengimami sholat berjamaah. Allahu Akbar. Semiallahu. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian tembok Konstantinopel pada akhirnya rubuh dan pasukan Petran memulai serangan tanpa henti. Pihak kerajaan kemudian meminta sang raja agar segera meninggalkan kota karena pasukan Utsmani berhasil memasuki kota. Akan tetapi sang raja Konstantinopel tidak mau. Ia malah melepas pakaian kerajaannya dan ikut serta berperang. History never mentions the losers. You're wrong.
Beberapa waktu penyerangan, akhirnya pasukan Utsmani berhasil menancapkan bendera di tower lawan yang menandakan telah dimenangkannya peperangan oleh pihak Utsmani. Para jenderal-jenderal ditangkap dan sang sultan tanpa beristirahat segera menuju gereja Hagia Sophia untuk menemui rakyat Konstantinopel. Sang sultan menjelaskan jika mereka tidak perlu takut sebab kedatangannya ke Konstantinopel bukanlah untuk pembantaian melainkan agar dapat menyatu bersama dengan mereka. Kristen Ortodoks di bawah pimpinan pendeta Gennadius diizinkan untuk tinggal dan menjalani keyakinannya sesuai tuntunan agama mereka, sedangkan gereja Hagia Sophia diubah menjadi masjid dan azan sholat asar pertama dikumandangkan tepat hari itu juga.